Halo teman-teman semua. Bentar-bentar, kayaknya ini kok nggak kelihatan ya. Nah, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semua teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Ini sekarang aku open webcam ini. Soalnya hari ini kita sangat spesial karena kita akan belajar bersama-sama menggunakan sebuah tools untuk belajar Python secara online. Profesional sekali saya. Oke, pertama-tama kita buka browsernya. Jadi video kali ini kita akan belajar Python dari nol atau istilah kerennya itu from scratch. Pertama kita menuju ke sebuah website namanya proget.com. Nah, di sini kemarin aku dapat itu kupon gratisan. Semua gratisan. Ini kalau kalian mau beli itu sekitar berapa sih? 500.000 kayaknya, itu udah 6 bulan dan kalian udah bisa belajar banyak banget di sini. Ada command line Git. Ini command line aku udah belajar sama Git. Soalnya ini gratis. Nah, kemarin aku nyoba yang ini ya kan, dapat sebuah token kan dari teman di grup. Aku coba dan ternyata bisa dong. 10 hari doang sih, cuman iya lumayan lah ya, daripada pelongo-pelongo doang. Oke, di video kali ini kita langsung aja bikin atau belajar bareng Python di proget.com. Sip, kita klik Pythonnya. Aku udah belajar 2, cuma aku mulai dari awal. Boom. Lagi. Selamat datang di Python. Selamat datang juga. Oke, teman-teman yang paling aman, yang paling populer di dunia. Bener sih, Python memang lagi sangat populer banget, lagi nge-hype banget. Bahkan di kampusku itu, angkatanku itu yang terakhir menggunakan bahasa C ya teman-teman. Kalau kalian tahu bahasa C itu, aduh nikmat lah. Bener-bener bahasa mesin itu. Cuman sekarang di tingkat makanya Python yang jauh lebih, bukan gampang ya, itu lebih mudah untuk dipahami. Kalau gampang itu relatif banget sih. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau di Progress ini kita menggunakannya sebuah slide, tapi slide-nya bagus loh ya, bukan kayak slide PowerPoint kalian yang aduh burek banget. Jadi Python adalah sebuah bahasa pemrograman sederhana dan mudah dimengerti. Tadi udah bilang kan aku kan sangat mudah dimengerti karena Python itu sangat sederhana. Dan ini bisa dipakai buat banyak platform ya teman-teman. Bisa untuk web juga bisa, untuk game juga bisa, machine learning apalagi. Kalau machine learning itu biasanya ada Python paling kuat. Jos. Wih, apa ini? Oh, kita langsung diterapkan ilmunya. Wah, kok nggak gua ini ya? Enggak lah ya. Bukan ganteng. Wih, mau berapa apple? Oh, nanti kita bikin itu yang kayak gitu, yang kayak gini maksudnya. Oke, klik berikutnya, membuat karakter di Python. Ngeri ya. Coba aku bahas dulu. Oh, ini kalau di Python itu tinggal print, terus masukin stringnya dan akan langsung muncul. Kalau di bahasa situ ya, itu kita kalau ngeprint gimana, print f terus sama di tanda kurung gitu, masukin stringnya, dan yang paling krusial itu adalah titik koma. Ini kalau lupa parah banget sih, udah jauh lupa lagi. Ayo jalankan Python pertama kita. Anda dapat menampilkan karakter dengan mengetik print di konsol. Oke. Nah, ini ada penjelasan teman-teman semua. Jadi ini bisa pakai titik 1, namanya apa sih itu? Tanda petik 1 atau tanda petik 2, teman-teman. Jadi kalau di Python itu sama sih, merujuknya ke string, hasilnya kan sama tuh. Nah, kalau kalian ngeprint yang kayak gini doang, pasti akan error karena ini merujuk ke sebuah, biasanya itu kalau kayak gini itu variabel, kalau enggak variabel biasanya sih, karena tapi kalau variabel tuh nggak ada intinya sih, nggak ada spasinya sih, nggak boleh kan.
Lanjutlah komentar ini. Kalau komentar itu biasa lah ya, sebuah baris yang nggak akan dieksekusi oleh si sistemnya. Untuk menambahkan pagar pada awal perintah akan membuat baris perintah itu menjadi sebuah komentar. Komentarnya itu nggak akan dijalankan sama programnya. Pertama kita cetak hello world. Gampangnya pole. Print hello world. Hello world. Save, kita jalanin. Sejalan tuh ya. Wis jalan teman-teman. Jos gandos kan. Kita klik berikutnya. Koneksiku lama sekali. Nah, tadi kan udah ke itu stringnya teman-teman. Cepet banget nih, langsung ke integer dong. Kalau integer itu gampang sih, kita tinggal print terus kita masukin angkanya. Print 3 tambah 7, print 7 min 3. Oh, ini langsung di itu ya, dieksekusi kayak aritmatika gitu ya. Sorry. Coba, oh iya, gampang banget ya kalau di bahasa C nggak kayak gini loh. Waduh, kalau bahasa C itu ya, kita inisialisasikan dulu integer n sama dengan 3 atau a sama dengan 3, b 7, dan baru bisa kita gunain untuk program aritmatika. Langsung keluar hasilnya dong. Aduh, mantul. Anda dapat menggunakan integer bilangan bulat. Integer itu sebuah bilangan bulat. Kalau float itu sebuah bilangan pecahan. Tuh, nggak seperti string, integer tuh nggak perlu tanda kutip nih, kan nggak ada tanda kutipnya. Spasi nggak diperlukan, itu emang nggak perlu sih, cuman itu akan membuat kode Anda lebih mudah untuk dibaca. Sama kan itu ya. Perbedaan string dan integer, wah bagus ini. Print 3 tambah 5 hasilnya 8. Print, Anda petik 3 tambah 5 hasilnya 35. Tuh, hati-hati ya teman-teman, kalau mau aritmatika secara langsung mendingan pakai print 3 tambah 5 atau print masukin angkanya langsung ditambah minus bagi modulo, atau serah kalian apa, nanti langsung keluar hasilnya. Kalau gini nanti hasilnya adalah sebuah string. Ayo terapkan ilmu yang baru dipelajari. Ayo mantul. Print 7 cetak 7 sebagai sebuah integer. Gampang. Print 7 mantul. Print 9 tambah 3, 9 tambah 3 piro tong dewi. Nah, ini bedanya nih. Print string 9 ditambah 3 jal tiran piro hasilnya. 7, 9 tambah 3 rolas atau 12, 9 tambah 3 sebuah string, hasilnya adalah sebuah string. Kita kirim dan boom, congratulations, mantul. Lanjut. Nah, tadi kan aku udah bilang kan di awal bisa pakai perkalian, pembagian, modulo, atau floor division. Tahu nggak floor division itu apa? Belajar lagi loh ya. Dalam pattern Anda dapat menemukan perhitungan lain seperti perkalian, pembagian, Oke. Ayo terapkan ilmu yang baru dipelajari dulu. Ayo, apa ki? Print 9 bagi 2. Anak TK bisa ini. Print, jangan meremehkan. Print 7 dikali 5. Salah toh. Print sisa dari 5 dibagi 2, berarti 5 modulo 2 ya toh. Sebagai taruhan, boom, keren sekali. Oh, ini kok desimal ya, floating. Coba kita kirim dan berhasil, mantul. Variabel, ini variabel dapat diumpamakan seperti kotak yang memiliki nama di mana Anda dapat menyimpan. Nah, ini teman-teman yang tadi aku udah singgung di awal. Kalau di Python atau satunya di PHP ya,
itu kita nggak perlu menginisialisasikan nama variabel atau jenis variabelnya. Jadi si bahasa pemrograman ini nanti akan otomatis mendeteksi nih kalau ini isinya angka doang, berarti ini adalah sebuah integer. Kalau angkanya isinya itu sebuah string, berarti ini adalah sebuah string. Ini good banget sih, jos gandos. Oke, lanjut ya teman-teman. Mendefinisikan variabel. Ini variabel name sama dengan nilai. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi. Nanti aku zoom ya. Operator sama dengan ini bukan berarti sama dengan. Operator ini disebut atau digunakan untuk menetapkan nilai variabel yang berada di sebelah kiri. Nih, jadi kalau ada variabel name terus sama dengan John, itu berarti ini si John ini akan ditetapkan sebagai nilai dari name. Kalau ada number sama dengan 24, berarti 24 ini akan dijadikan sebuah nilai yang mengisi variabel number. Paham nggak? Nggak apa-apa. Nih, name sama dengan John ini. John itu kan tadi kan nilai yang ditetapkan, terus ini name itu adalah sebuah nama variabel. Oke, next. Mencetak variabel. Nah, tadi kan pertama aku udah singgung ya teman-teman. Untuk mencetak, kalau kita print terus langsung ke print name, itu berarti name-nya itu sebuah variabel. Kalau ada tanda petiknya seperti ini, nanti ini sebuah string name. Tuh, name-nya itu isinya kan ini kan John ya teman-teman. Di print ini keluarnya John. Kalau kita print string name, yang keluar name juga. Simpel kan? Terapkan ilmunya, ayo terapkan Bob ke variabel name. Kita bikin variabel name. Ini kalian udah jago-jago semua pasti ya. Apa ini? Bob. Cetak variabel name. Print name. Aku tuh saya. Ini sebentar mantul. Tetapkan 7 ke variabel number. Kita tetapkan 7 number sama dengan 7. Cetak 7. Print variabel number. Kita save, kita jalanin dulu, siapa tahu salah. Kalau salah malu-maluin. Oke, benar, coba kita kirim. Benar dong. Ini teman-teman di sini tuh ada tab instruksi teman-teman. Ini aku zoom ya. Ini kalau kalian ngerjain di Progress ini mendingan ini sering-sering dilihat, soalnya lebih gampang nih. Kita klik bot, terus kita kopas di sini. Boom. Gak usah nulis lagi. Ini kalau kalian lupa, wah tadi gimana ya menerapkan variabel ya, tinggal lihat slide-nya. Boom. Nah, kalian yang suka lupa itu aman di sini. Kita klik kirim. Berikutnya jos gandes pokoknya. Bagaimana cara menamai variabel? Nah, ini nama variabel yang sangat krusial. Tentang huruf kecil semua boleh, pisahkan kata dengan garis bawah boleh, atau user terus digabung tapi E-nya besar. Username ini namanya pakai metode apa aku lupa. Terus A itu sebenarnya A itu boleh, cuman itu sangat nggak direkomendasikan, apalagi ini untuk sebuah proyek itu, proyek besar namanya variabel A. Jangan sih, ini sangat nggak deskriptif dan nggak ngejelasin sesuatu. Fungsinya variabel kan untuk itu ya teman-teman, untuk memperjelas sebuah isinya kan, untuk mewakili isinya kan. Jadi kalau A doang itu maksudnya apa? Tuh, alas atau apa, itu kalau satu itu nggak boleh emang, karena satu itu sebuah angka dan variabel itu emang nggak boleh dimulai dengan sebuah angka. Loh, ini kok nggak boleh? Ini boleh, cuma ini simbol peringatan sih, karena campuran huruf besar dan huruf kecil. Tapi biasanya kalau di Java aku pengennya kayak gini sih. Kalau di Java ya bisa Java. Nggak bisa Java kok. Pentingnya sebuah variabel nih, deskriptif teman-teman. Kalau tiba-tiba kayak gini kan enak tuh. Apple price itu berapa? 10. Apple count itu 10. Apple price-nya berapa lagi? 3. 10. Oh, ini Apple count 3. Apple price-nya 10. Jadi kalau di print hasilnya 30.
Kalau kayak gini sama sih 30, cuman ini 3 itu merujuk kemana, 10 juga merujuk kemana, kita nggak tahu kan merujuknya kemana, ya kan? Nih, coba dibaca di sini ya teman-teman. Sejauh ini kita telah mempelajari bagaimana menggunakan dan memberi nama variabel. Namun mengapa programmer menggunakannya ini? Kenapa programmer menggunakannya? Alasannya itu melabeli data dan membantu kita untuk memahami variabel dari nilai tersebut dan membuat codingan kita itu lebih mudah dibaca oleh orang lain. Jangan egois ya bikin variabel seenak jidat, kasihan temennya nanti. Nah, terus kalau ada variabel juga kita kan sangat mudah kalau misalnya menggunakan data yang sama berulang kali terus ingin mengganti sebuah nilai dari variabel nih. Panjang 5 kali 5 hasil 25. Kalau kayak gini butuh mengganti nilai berkali-kali. Ini kan kalau dibawa pakai leng lagi juga nggak usah berganti 5 kan. Terus kalau 5-nya diganti, yang lain juga otomatis mengganti nilainya. Kalau ini harus satu per satu tiap kode, sangat nggak efisien. Terapkan ilmunya, ayo jos gandos. Ini semakin berbobot teman-teman. Variabel total price. Bikin variabel total price di Python sama dengan total price. Ini Apple price ya. Aduh, sombong salah lagi. Dikali Apple count gini ya. Cetak variabel dari total price. Oh, gampang. Total price. Ini proket itu kalau nggak salah dari India teman-teman. Jos gandos di sana 16, bener nggak? 2 kali 8 16, betul. Betul dong. Ini kalau sekalian mau buat ngecek itu bisa di sini. Ini lihat jawaban yang benar. Misalnya 16. Terus kalian coba codingan kalian 16 juga benar. Kalau enggak sih ini sih lihat jawaban. Klik ini. Nah, loh. Oh, udah sama. Udah sama cuy, mantul. Kita kirim. Ini kalau beda biasanya sih nanti ditampilin bedanya apa sih. Memperbarui nilai variabel 5x, tetapkan 5, cetak x-nya x sama dengan 10. Oh, nanti ini kalau dicetak itu ya kan, berarti x ini nanti akan diubah nilainya, ditumpuk ya istilahnya ya, ditumpuk lagi, diperbarui. Oke, lanjut. Nah, kalau ini paham nggak teman-teman? X sama dengan x plus 3. Jadi x kan 5 sama dengan x plus 3. Jadi x sama dengan 5 plus 3. Aduh, aku udah ngantuk banget. 5 tambah 3 hasilnya 8. Boom. Nah, ini untuk mempersingkat aja ya teman-teman. Kalau ada tulisan x sama dengan x plus 10, singkatnya itu atau hasilnya sama dengan x plus sama dengan 10. Sama semuanya sih. Kalau x sama dengan x kali x bagi x modulo, sama. Ini buat singkatan aja biar lebih jelas. Terapkan ilmunya, jos gandos ayo. Money sama dengan pirogi 50. Print money, jos. Print money kita jalanin 20, bener nggak? Salah ya teman-teman. Kok ini 70 ya? Lupa tambah. Sip, kita kirim, bener nggak? Oke, bener ya. Boom, naik level dong, 26. Jos gandos kan. Penggabungan string masih lama nggak sih? Wah, cek suwi, baru separuh ya. Penggabungan string, kalau string bisa digabung dengan tanda tambah gini, tambah doang. Ini kalau name
Oh, kalau variabel, sorry. Operator tambah yang kita gunakan untuk perhitungan juga dapat digunakan untuk menggabungkan string. Nih, catat ya teman-teman, jangan lupa. Penggabungan string disebut dengan string concatenation. Kok aku kayak cadel ya? Cadel. R, operator. Penggabungan string dapat digunakan untuk string dan variabel yang mempunyai tipe data string. Terapan soal 1. Tetapkan Bob ke variabel myname. My name sama dengan Bob. Oke, saya cetak variabel nama saya. Nah, ini contohnya ya. Print apa lagi? Nama saya gabungin sama variabel my name. Sorry, my name. Oh, ini nggak ada suggestion ya. Nggak ada suggestion. Nama saya Bob. Coba cek bawahnya, bentar. Oke, klik berikutnya. Gimana? Gampang teman-teman pakai ini, Rocket. Perbedaan string sama integer. Kalkulasi penggabungan string, tipe data yang memiliki sifat berbeda. Tipe yang berbeda memiliki sifat yang berbeda, benar sih. Kalau ini pakai integer bisa langsung dikalkulasi pakai aritmatika. Nah, ini kalau penggabungan string pakai tambah juga. Beda ya teman, tambah. Kalau 5 tambah 7 hasilnya 12. Kalau string 5 tambah string 7 hasilnya 57. Jauh banget bedanya. Konversi tipe string. Anda tidak bisa menggabungkan string dan integer. Nah, kalau kalian mau menggabungin kayak gini, pasti error karena ini adalah sebuah integer. Jadi kalau mau menggabungin itu harus tipenya sama semua. Tuh, dikasih str terus kasih kurung. Ini buat konversi variabel namanya. Sama kalau integer juga sama nih. Kalau di price kan isinya 100 dikali. Kalau langsung dikali count, error juga karena count nanti ini kan sebuah string ya teman-teman. Kita konversi dulu pakai integer dalam kurung count. Hasilnya 300. Oke, sip, terapkan, ayo. Variable age. Oke, perintahnya adalah saya berusia 25 tahun. Wah, mau kopas ya. Saya berusia 24. Gimana nggak bunyinya? str dari age gabungin tahun ubah variabel count ke tipe data integer, tambahkan 1 dan cetak hasilnya. Gimana sih? Coba print. Oh, nggak maksud ya. Print 1 ya gini ya, 1 ditambah. Yo, gini dah. Coba kita run. Bener dong. Oh, ini kasih spasi teman-teman. Oke, sip. Bener dong. Oke teman-teman, bener. Lanjut ya. Ini belajar cara singkat ini. Control flow. Wah. If then ini. Kita akan belajar mengenai control flow sekarang. Terus. Contohnya itu kalau kamu ingin nilainya bagus, mau bilang bagus, tapi bilang bagusnya itu kalau nilainya itu 100% atau true. Langsung aja deh, statement if. Dengan menggunakan statement if, Anda dapat menuliskan kode yang dapat dijalankan jika hanya kondisinya itu terpenuhi ya teman-teman. Contoh, skor ditetapkan nilainya 100 jika skor itu sama dengan 100. Titik 2, jangan lupa, maka hasilnya bagus. Kalau dijalani hasilnya bagus karena ini terpenuhi ya teman-teman kondisinya. Oke, ini
True jika nilai di kiri dan di kanan itu setara. Ini kebalikannya ya, tidak sama dengan conditional equation. Mari kita lihat operator pembandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan kalau sama dengan 2 itu buat mengetahui kalau nilai keduanya itu sama. Kalau tanda pentingnya ini berarti tidak sama dengan. Coba. Oke. Nah, ini teman-teman paling penting, indentasi dalam Python. Pertama kali belajar Python aku salahnya di sini, parah banget sih, udah ngoding lama-lama gitu kan, di run aduh error lagi gara-gara ini doang. Jadi indentasi itu apa ya? Mengindentasi kode jika menuliskan statement if. Nah, kalau di Python kan gak ada, kalau di bahasa C gitu ya, atau di PHP itu kan biasanya kalau if terus score sama dengan 100, biasanya itu sebuah kurung kurawal 2 terus kita enter. Nah, kita nulis kodenya di dalam kurung kurawal itu. Nah, kalau di Python itu nggak ada, kita pakai titik 2, jadi nggak boleh melebihi yang di sini. Ini kalau kita enter itu di sini sih, pokoknya nggak boleh ke sini, nggak boleh terlalu sini, nanti di luar dari yang akan dieksekusi oleh sistemnya. Nih, kalau kita nulisnya di sini kan nggak lurus sih sama ini nih. Nanti ini nggak error sih, cuman ini yang dijalankan terus tuh. Padahal ini salah loh tuh. Skor itu kan nggak sama dengan 100 kan. Gitu, coba jalanin. Suara kita mulai hilang. Jika, coba lihat perintahnya, jika X sama dengan 70, cetak X adalah 70. If X, kok di sini? If X sama dengan 70, print. Nah, ini teman-teman nih. Ini adalah contoh indentasi ya. Kita di sini titik 2, kita enter. Nah, ini indentasi teman-teman. Jangan nulis di sini atau di sini, pokoknya harus di situ. Print stringnya X adalah 70. Lagi jika Y tidak sama dengan 40, print Y. Kopas aja sini, kopas klik. Nah, gampang kan, kita run, berhasil. Oke, sip. Yuk kebut. True and false. Oh, ini teman-teman, kalau ini kan true ya teman-teman, tuh nggak ada. Tapi kalau false itu gimana? Tapi kalau false itu kan kalau gini doang berarti programnya nggak jalan kan. Tuh, kalau false kita kasih else. Tuh, ini tipe data boolean true sama false. Tuh contohnya ini, print 3 sama dengan 3 itu true, dan 3 sama dengan 5 itu tidak sama dengan sama dengan 5 itu berarti false ya. Nih, tipe data boolean hanya punya 2, yaitu true sama false. True jika kondisi terpenuhi dan false jika tidak. Tapi nih, true itu di Python sama false itu menggunakan huruf besar pada awal penulisannya. Jangan sampai salah juga. Statement if dan nilai boolean. Jika skor sama dengan 100, ini berarti true ya teman-teman. Kita cetak hasilnya. Kalau ini false, kita cetak hasilnya juga. Untuk statement if untuk semua. Oke, lanjut. Operator perbandingan X kurang dari Y kurang sama dengan, wah sini biasanya aku salah ini. Nih, 2 lebih besar dari 6, false. 4 tambah 2, 6. 6 lebih besar sama dengan 6, true. 8 bagi 4, 2 kurang dari 5, betul. 2 kali 5, 10, ini false. Ini yang sama tadi ya. True jika nilai di kanan lebih besar.
Ini gampang teman-teman, masih dasar banget. Nah, latihan lagi deh. Jika X lebih besar dari 30, cetak cetak ini. Kompas lagi. Jika money sama dengan atau lebih besar, sama dengan gini ya, dari Apple price, maka tulis Anda sebuah Apple. Coba kita cetak dulu. Ini kok salah ya, coba ganti ini gimana. Ini. Oke teman-teman, berhasil. Gini codingannya. Gimana? Ada error nggak? Kalau error bisa lihat ini ya teman-teman, lihat jawaban. Tuh sama aja sih, soalnya ada error. Nah, klik berikutnya. Yuk semangat. Conditional if sama conditional else. Aduh. Skor sama dengan 50. Jika skor sama dengan 100 ini false, berarti masuk ke else. Kalau di sini nggak terpenuhi atau false, jadi nanti akan menuju ke else-nya. Jangan lupa indentasi. Ini perlu ditekankan sih. Apalagi program-program yang biasa pakainya kurung apa namanya? Kurung kurawal. Biasanya nanti akan kagok dikit sih. Ketika kondisi di atas adalah false, cetak uang Anda tak memenuhi. If berarti pakainya else. Else print. Boom. Gini ya. Coba. Oh benar. Kita klik kirim dan berhasil. Oke lanjut, elif itu kalau di bahasa C itu else if, sama di PHP juga sama sih, else if juga, tapi kalau di Python itu namanya elif tuh, kayak nama cewek. elif. Jadi elif itu buat kondisi ya teman-teman, sama untuk menambah kondisi alternatif pada control flow lah. Lanjut sih lah. Jadi gini teman-teman translasinya. Kalau skornya sama dengan 100 ini kan true, jadi akan ngeprint bagus. Nah kalau ini nggak terpenuhi, nanti akan masuk ke elifnya dulu. Kalau ini nggak terpenuhi, masuk ke elif lagi. Kalau elifnya udah habis semua, berarti terakhir masuk ke else. Tapi kalau ini udah terpenuhi, yang ini nggak dijalin sih. Tuh coba. Ketika kedua variabel memiliki nilai yang sama, cetak Anda dapat memilih apel. Variabelnya apa aja sih? Money sama apple persen. Oke. Jika money sama dengan apple price, maka cetak apa? Ini ya, Anda dapat membeli. Sip. Kopas aja biar cepat. Kita run coba dan hasilnya berhasil. Elifnya. Oh iya, nih nggak pakai if ya. Astagfirullahaladzim. Nah bener, jangan pakai if teman-teman, pakainya elif. Mbak Elif. Aduh, operator N ini. Mari belajar cara menggunakan conditional expression. Gini teman-teman, aku punya trik teman-teman. Kalau kalian pakainya N itu ibaratin kayak perkalian teman-teman. Nih. True itu kan 1 ya, kalau false itu kan 0 ya. 1 kali 1 hasilnya 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Jadi kalau N itu gampangnya
ibaratin sebuah perkalian, jadi akan sedikit mempermudah lah ya. Nih, jam kurang dari lebih dari 6 dan jam kurang dari 8. True and true, hasilnya true. True and false, false, true and true, true, false and false, false, false and true, false. Or, nah berarti kan n kan ibaratin sebuah perkalian ya teman-teman. Kalau or itu sebuah penjumlahan, 1 tambah 1, 1 ini jangan ditambahin ya, maksudnya biar gampang aja. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Jadi jangan 1 tambah 1 jadi 2, enggak. Kalau dibolehin kan cuma ada 1 sama 0 kan, sama sih true atau false doang. Jadi kalau 1 tambah 1 hasilnya positif, berarti 1 gitu. Sip. Contohnya nih, jika jam sama dengan 11 atau jam sama dengan 12, ini kan false kan, false or true, hasilnya 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1, true, makan. Jadi akan dicetak juga not. Nah kalau not ini gampang sih kebalikannya. If not hour sama dengan 12 terpenuhi true, maka dicetak hasilnya. Merantai, ini maksudnya gimana merantai? Oh, kayak yang tadi sih, mirip. Ini true and true terpenuhi, cetak hasilnya. Oh, berarti kalau ya paham. Ini variable hour-nya itu di tengah-tengah. Jadi kalau jam lebih besar dari 6 atau jam kurang dari 8, maka hasilnya true, pagi. Oke, coba. Waduh, ini banyak ini. Udah berapa menit? Udah 36 menit ya? Aduh. Bismillah. If x apa sih, nggak kelihatan itu. X antara 30, jika x berkisar antara 10 dan 30. X berkisar antara 10 dan 30. Gini tah. 10 dan 30. Kayaknya sih gini sih. Jadi jika x lebih besar dari 10 dan x kurang dari 30 gitu ya, maksudnya mungkin ya, maka print apa lagi? Sip. Coba aku jalin dulu deh. Oke. Jika y lebih kecil dari 10, if y lebih kecil dari 10 atau y lebih besar dari 30, y lebih besar dari 30, maka print y lebih besar. Bener nggak? Bener sih. If not, ya kan, z tidak sama dengan 77, print ini. Jalanin coba, kirim. Wah, salah ini kan. Aku mau lihat jawabannya aja lah, sekalian pamer kan. Nah ini teman-teman, x kurang, oh iya sama dengan ya, lupa aku. Oh iya kurang sama dengan, oke. Ini yang ini udah bener belum? 10, 30 sama sini. Ini kurang, lupa. Gini ya. Gimana sih? Gini ya. Nah, dikit lagi 100 tanggung. Jadi ini codingnya teman-teman. Gimana? Salah nggak? Salah ya kayak aku. Kita lanjut. Berikutnya kita akan sampai di menghitung total belanja ini mau masuk ke proyek akhir teman-teman. Basah langsung weh.
Berikan nilai 2 ke variabel apple price. Apple price sama dengan ada 2. Berikan 5 ke variabel count. Bikin variabel count sama dengan 5. Berikan variabel apple total price dikasih hasil dari apple price dikali count. Oke. Dengan ini penggabungannya. Coba print, ayo di print. Anda mana sih? Oh ini opas nih. Ini di gimana? Tutut. Nah, karena ini apa tadi? Variabel count. Karena count sebuah string, kita konversi dulu ke count itu sebuah integer, kita konversi dulu ke string biar bisa digabungin. Dengan menggunakan variabel total price cetak. Oke. Pas saja print. Ini kayak code cam nggak sih? Code words ya, mirip. Print gini kita giniin, hapus tutut. Total price itu sebuah string juga, sebuah integer, kita convert ke string dulu. Total price sekitaran 10 apel, $10 loh, kok apel lagi harga total ya. Wah, salah ngeprint nih, salah nulis aku, lapet emang. Kita hapus. Ini aku salah ngopas tadi, aduh, copy paste juga salah, heran. Nah, sini kita run, R-nya ketinggalan. R-nya ketinggalan. Coba kita run. Oke, sip, kita kirim ya. Bener, naik level. Mengubah jumlah apel. Apelnya berarti sebuah inputan, teman-teman. Tuh, untuk input tadi kan kalau nyetak kan tinggal di print terus dimasukin stringnya. Kalau mau input tinggal ditulis input gitu doang. Kalau di bahasa C itu scan F, berarti satunya print F. Lanjut. Jadi kalau input itu secara default, secara bawahnya itu akan sebuah string, teman-teman. Nah, kalau buat ngolahnya kita sesuaiin aja. Kalau mau digabung sama integer diubah ke integer, kalau mau digabung sama string kita ubah ke string juga, gitu ya. Oke, lanjut. Ini terakhir nih. Semangat. Terima jumlah apel dengan menggunakan input variabel input count. Bikin variabel input count sama dengan input blok tulisannya ini. Aku mau satu aja itunya. Nah, count berarti count itu diisi integer. Ini buat ngerubah sih, integer dari input count. Nah, coba cari bener nggak? 2 bener nggak? Coba kita run 2. Sip, teman-teman, udah berhasil 2. Nah, berikutnya ini terakhir, please. Terakhir beneran dong, mantul. Akhirnya kita menggunakan control flow ya, terima kasih. Coba ini dompet Anda $10, totalnya $6. Pengurangan, teman-teman. 10 min 10 0, oke. 10 min 14 minus 4, duitnya nggak cukup. Ngutang dong.
kita berikan 10 ke variabel money sama dengan 10 gini. Mataku kelilipan, ngantuk. Demi kalian belajar. Tambahkan control flow. Oh teman-teman, ini lihat di sebelah samping sini. Nah aku zoom ya. Nih. Jadi kalau ini di sini, mari menggunakan if statement if jika money lebih besar daripada total price, jika money lebih besar dari total price, maka print apa ini? Anda telah membeli, ambil apple-nya ya ini ya. Telah membeli STR, kita konversi dulu. Membeli. Berarti sini apa input con ya? Ya nggak sih? Ini aku nggak tahu juga ini. Bawahnya kita kasih di sini uang Anda tinggal berapa dolar. Berarti gimana teman-teman? Total price. Berarti STR. Money dikurangi total price. Ya enggak? Coba kita run dulu bentar. Siapa tahu salah, kan belum login. 4 2 10 min 4 6. Udah bener sih kayaknya ini. Coba aku bawahnya ya. Oh, udah bener, sip. Oke, lanjut bawahnya. Keluar dari indentasinya. Keluar dari indentasi. Sip. Bawahnya, ketika money itu sama dengan total price, maka elif, ingatkan tadi elif apa? Jika money itu sama dengan total price-nya, keyboardnya itu gemes deh. Maka kita cetak Anda telah membeli. Wah, kopas saya miki wah semi wis nanggung lah. Sekarang peci tadi. Mas, Anda telah membeli ini STR dari input con. Sip. Terakhir apa lagi? Dompet Anda kosong, mampus. Mantul. Dompet Anda kosong. Terakhir keluar indentasi else. Wah, yang paling gampang else. Print. Sip. Bawahnya apa ini? Anda tidak bisa melihat apple-nya itu. Oke. Kita run 4. Jadi bener nggak? 4. Bener teman-teman, kayaknya udah selesai deh. Udah selesai. Alhamdulillah selesai teman-teman. Alhamdulillah Anda telah menyelesaikan Python Study 1. Selamat teman-teman yang udah berhasil menyelesaikan Python Study 1 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Coba kita lanjutkan. Jadi kalau kalian mau belajar silahkan kunjungi ke proget.com. Terus ya kalian bisa nyoba dulu sih. Satu ini kayaknya kalau ini Python ya. Kalau yang ini masih gratis, cuman kalau di dua udah bayar sih. Kalau mau beli itu sekitar harganya, ini aku nggak endorse ya, cuma di mana ngasih tahu aja. Mana sih paket ya? Kalau mau beli Proget Plus harganya di Tokopedia
nih. Wah, ini besok habis. Kemarin aku ngecek itu 6 bulan sekitar 500.000, itu udah sangat terjangkau banget. 500.000 loh, 6 bulan loh, nggak 3 bulan. Jadi kalau teman-teman mau niat belajar, nggak usah ragu deh tentang uang, akan terbayarkan pada waktunya kok. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau ngikutin live coding pertamaku di channelku ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan tetap semangat belajar. Selamat dan semangat tetap belajar. Sebulah pokoknya itu. Terima kasih dan selamat belajar.